Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang topik perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Dan topiknya tentang Nabiah Miriam, ya saudara Musa. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Engkau selalu bersama-sama kami. Sebagaimana Tuhan pada malam hari ini Allah Roh Kudus pimpin kami Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Allah Roh Kudus. Dengan benar Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dengan temanya tentang Nabiah Miriam, saudara dari Musa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur sepanjang hari ini Kau melihara kami, memimpin kami, melepaskan kami, meluputkan kami dari segala roh kematian, roh dunia, roh mati, roh salet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan maut, mereka jual maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19 di varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan balas Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan renungan firman Tuhan pada tema malam ini. Urapi hamba-Mu benar-benar sesuai kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita baca di Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 ya. Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan rampilah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi di sini ada namanya Miriam. Miriam ini adalah seorang nabiah ya. Nabiah. Jadi kalau kita tahu kalau nabiah itu adalah panggilan untuk wanita ya, yang berada di dalam jawatan pelayanan. Jadi ada 5 jawatan pelayanan di Efesus 4 ayat 11, yaitu rasul, nabi, gembala, pastor, evangelis, dan pengajar. Dan Miriam ini dibilang Allah ini nabiah. Nabiah itu membawa pesan Tuhan, yang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, karena itu jelas bahwa Allah telah memanggil para wanita ya, juga selain juga pria, untuk berada dalam jawatan pelayanan ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya kaum pria saja, tetapi yang melayani Tuhan tuh bisa juga kaum wanita. Ada sebuah penolakan yang tidak alkitabiah terhadap para hamba Tuhan wanita di antara orang-orang Kristen dalam banyak negara. Jadi memang ada beberapa orang yang memang menolak wanita itu melayani, padahal nggak demikian. Karena itu kita harus perlu merangkul mereka yang telah Allah panggil ke dalam pelayanan. Ya, para wanita perlu menyadari bahwa mereka memiliki sebuah bagian yang penting dalam kerajaan Allah dan dapat dipakai sebagai para hamba Tuhan yang efektif. Jadi di sini benar-benar panggilan nabi itu dikerjakan sama Nabiah Miriam ini ya. Jadi dia mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Jadi ini menari-nari adalah bentuk kita untuk penyembahan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita menari itu tanda sukacita. Kenapa kita sukacita? Karena Allah telah mengerjakan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita ya. Kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, diampuni segala dosa kita, diberkati berlimpah-limpah. Makanya kita bersukacita. Makanya Nabiah Miriam ini menjalankan fungsinya sebagai nabiah dan dia bersukacita. Karena apa bersukacita? Ya karena Allah turut bekerja dalam apapun yang mereka lihat ya. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bayangkan ya, waktu mereka menyeberangi Laut Merah, ya, mereka akan dikejar tentara Firaun ya, sama Firaun dengan kereta penunggang berkudanya. Mereka cuma jalan kaki, nggak pakai kereta penunggang itu kan cepat jalannya. Kudanya mungkin bisa ada 2 ekor ya, cepat sekali. Mereka jalan kaki, berarti ada kemungkinan bisa kesusul. Tapi Tuhan memberikan kemuliaannya ya. Jadi tiang awan yang tadinya di depan ya, tiang awan, tiang api, akhirnya ke belakang untuk memisahkan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Kalau kita baca di Alkitab ya, kalau misalnya bangsa Israel siang, bangsa Mesir malam ya. Jadi ada perbedaan waktu di situ. Padahal mereka di situ sebenarnya jaraknya juga nggak terlalu jauh. Itulah kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan menyebabkan kita bersukacita ya, mengambil alat musik dan menari-nari, dan itulah harus dikerjakan kita tahun ini ya. Jadi kita harus sering menyembah Tuhan
yang bersuka cita karena Tuhan mengadakan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau Keluaran 14 ayat 14 kalau kita baca, Allah berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang berperang untuk kita. Kita akan diam saja ya. Karena pembelaan Tuhan akan digenapi pada tahun 2022 ini. Segala tembok Yeriko, penghalang-penghalang kita di depan, siapapun itu penghalang yang musuh-musuh kita, ya, roh-roh jahat itu akan diperangi oleh Allah sendiri ya. Karena peperangan ini adalah milik Allah ya. Ya, the battle belongs to the Lord. Ya. Jadi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Jadi pertempuran itu yang dilakukan oleh Allah sendiri. Kita hanya diam saja. Kenapa kita hanya diam saja? Karena kita tidak mampu. Yang mampu hanya Allah saja. Dan Allah sangat peduli akan hal-hal sedemikian. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau peduli kepada kehidupan kami. Kau tahu kehal-halan kami sehingga kami tahu Tuhan Allah, ini waktunya untuk berperang untuk kami, dan kami hanya diam saja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi seluruh rencana-Mu atas hidup kami, dan kami mau Tuhan, berikanlah bangsa-bangsa bagi kami, berikanlah kota-kota yang kami tinggal kami pada kami ya Bapa, khususnya untuk hamba-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan kota yang tempat hamba-Mu tinggal kepada hamba-Mu. Biarkanlah tempat kerja kami sering bekerja pada hamba-Mu, supaya Allah berperang mengambil alih bagi aku, dan aku hanya diam saja. Dan bagi hamba-hamba-Mu juga, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, mereka akan diam saja karena Allah berperang bagi mereka. Terima kasih Bapak, the battle belongs to the Lord. Terima kasih Bapak, berikan kami tidurnya nyenyak, berikan kami besok jam 4 pagi atau jam 5 pagi untuk melakukan satu teduh. Biarlah kami Tuhan dengan tubuh disegarkan, kami bisa merasakan damai sejahtera Allah. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami mohon Allah Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Tolak roh kematian mudah, roh kematian mendadak, roh serangan jantung, henti napas, kami tolak gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2. Kami tolak asidosis metabolik, asidosis respiratorik, asidosis metabolik, asidosis respiratorik. Kami tolak ditubasi, kami tolak Jackson risk, kami tolak kuasa gelap, hancur kuasanya dengan darah balas Tuhan. Tolak virus COVID-19 varian apapun, santet sia tenung tumal guna, roh mantra dibatalkan semua roh mantra yang diucapkan kepada kami para jahat, yang diucapkan kami dibatalkan, diperangi oleh Allah sendiri, dan mereka diperangi oleh Allah sendiri di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya Tuhan pemulihan kepada kami, dan peperangan Tuhan adalah Allah yang berperang bagi kami, dan kami akan diam saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami tolak kematian mendadak, kami tolak mimpi buruk, mimpi kotor, dan mimpi kuasa gelap. Kami tolak mimpi seram, kami doa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak akut abdomen, demam, kepilau, atau apapun dihancurkan kuasa dengan darah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami doa sekali, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa besok. Haleluya, amin.